Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-temanku semuanya. Pada pagi menjelang siang hari ini saya ingin membahas dan berbincang santai tentang jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jangan pernah membandingkan orang lain dengan orang lain. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi kadang-kadang kita itu terlalu naif dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, atau juga sok tahu dengan membandingkan permasalahan orang lain dengan diri kita atau dengan orang lain yang lainnya. Ribet nggak tuh? Ya, ribet. Itulah manusia, termasuk diri kita yang sering kali ribet. Maka kalau untuk melihat atau membandingkan sesuatu, harusnya kita full, jangan separuh-separuh. Ibaratnya kalau kita melihat ada pertandingan lari ya, lari estafet atau maraton kayak gitu ya, itu kita harus tahu betul apakah seorang yang sampai di garis finish itu startnya sama, ataukah yang sampai duluan di garis finish itu justru adalah bukan peserta lari tersebut kayak gitu. Jadi harus kita ketahui betul. Kalau bisa saya uraikan, kadang-kadang kita itu, misal ya, contoh yang paling sering kita temui misalnya, kita itu sepele banget, gampang banget. Ini untuk yang mukmin ya, yang Islam ya. Kita misalnya lihat ada orang yang ibadah haji atau ibadah umroh kayak gitu ya. Terus kita gampang sekali misalnya menyampaikan kepada orang yang kita temui itu, karena kita merasa orang tersebut itu punya uang yang cukup, dia secara ekonomi sudah mapan, kita terus bilang, karena kita misalnya sudah umroh atau kita bahkan mungkin sudah haji, kita bilang, kamu itu udah cukup loh, kok kamu itu kok nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh, nunggu apa lagi kayak gitu. Hal tersebut tidak masalah selama itu kita maksudnya untuk edukasi, untuk mengingatkan teman kita atau saudara kita, nggak apa-apa. Tetapi itu akan menjadi salah kalau Anda itu sudah mengejudge atau menyampaikan itu berpuluh-puluh kali. Karena begini teman-teman, kita itu nggak pernah tahu zamannya seperti ini, pemikiran orang itu kita nggak pernah tahu. Mungkin kenapa kok teman kita atau saudara kita itu yang sebenarnya secara finansial itu sudah mampu kok nggak berangkat umroh. Satu, bisa jadi dia ada orang tuanya yang sudah lansia atau anak yang tidak bisa ditinggal kayak gitu ya, karena dia single parent misalnya kayak gitu, yang dia tidak mungkin melimpahkan itu kepada ART-nya di rumah misalnya seperti itu. Masuk akal ya? Karena kenapa? Karena merawat sendiri dengan kita memang perlu bantuan dari orang yang membantu kita mungkin di rumah, tapi kita juga beberapa hal itu ada yang harus memang kita lakukan sendiri misalnya seperti itu. Karena akan hasilnya akan berbeda jika diserahkan sepenuhnya kepada orang lain misalnya seperti itu. Itu satu mungkin. Terus kedua, ada juga loh teman saya itu yang mohon maaf lahir batin, yang dia itu sudah mampu secara finansial, tetapi dia itu masih takut untuk berangkat ke tanah suci itu karena dia merasa dirinya banyak berdosa. Mungkin Anda ketawa mendengar itu, tapi ada golongan-golongan orang itu yang memang seperti itu. Jangan diketawakan, jangan dicaci, dan jangan dijudge. Karena orang itu sebenarnya kalau yang mukmin tuh menyadari betul bahwa di sana itu tanah suci adalah tanah tempat yang kayak sakral banget untuk kita umat Islam. Jadi ada kepercayaan yang menyampaikan bahwa kalau sudah di sana itu dosa-dosa di masa lampau itu akan ditunjukkan, dibalaskan perbuatannya selama di tanah air misalnya seperti itu. Dan itu banyak juga orang yang masih memegang konsep tersebut, sehingga dia khawatir bila sampai di sana dia akan dibalaskan perbuatannya. Terus yang ketiga, ada juga orang yang ini, kalau ini saya lihat di podcast,
yang dia itu khawatir bila sampai di sana itu terjadi sesuatu hal, karena ternyata dia sebenarnya juga menyadari bahwa uang yang dipakai di sana, ke sana itu mungkin bukan uang yang menurutnya halal kayak gitu. Nah, jadi ini luar biasanya ya, ternyata orang-orang yang mendapatkan uang yang kurang berkah, tidak halal itu sebenarnya menyadari loh kalau uangnya itu tidak bersih, sehingga jika dipergunakan ke jalan yang baik itu dianya juga sebenarnya khawatir kayak gitu. Ini kenyataannya seperti itu. Terus yang keempat teman-teman, ada juga yang orang itu berpikirnya kalau berangkat ke sana itu kepingin bareng dengan orang yang dia kasihi, mungkin dengan orang tuanya, mungkin dengan pasangannya, atau mungkin dengan anak-anaknya, karena nggak pede jika berangkat sendiri walaupun dengan rombongan umrohnya itu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kita itu harus bisa mengerti juga dari orang lain. Jangan kita memasukkan pemikiran kita atau apa yang kita simpulkan sendiri terhadap orang lain tanpa kita tahu persis. Dan jika ada orang itu tidak bercerita, misalnya kita bilang nih, kenapa sih kamu nggak berangkat umroh, atau kamu kok nggak daftar haji, kenapa, atau kamu tidak begini, kenapa gitu ya. Terus di saat orang itu tidak menjawab, jangan jadi orang yang nggak punya etika kesopanan dengan kenapanya Anda sampaikan terus. Berarti jika kita itu berkomunikasi dengan orang yang sama-sama dewasa, apalagi dewasa tua, dan orang itu tidak menyampaikan jawaban, berarti memang dia tidak ingin menyampaikan jawabannya kepada Anda, karena dirasa ya kenapa harus menyampaikan kepada Anda seperti itu. Jadi tahu batasan lah ya. Tetapi untuk kita mengingatkan teman kita, mengingatkan saudara kita itu bagus, memang kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Tapi tadi itu kita harus tahu berapa seringnya kita menyampaikan, juga kita harus tahu, karena bisa jadi orang tersebut malah menjadi males di saat kita menyampaikan suatu informasi atau edukasi yang berulang. Terus yang kedua, jika misalnya kita itu melihat ada orang itu rumahnya masih tidak bagus, tetapi dia itu kok membelikan motor atau kendaraan untuk anaknya yang bagus sampai direwangi hutang-hutang misalnya, itu juga Anda jangan terlalu sempat banget untuk ngejat orang gitu loh. Namanya setiap orang tua, walaupun orang tua itu mungkin tidak terlalu berkecukupan, wajarnya ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dia itu begitu udah susah, kok iya ditambahi susah dengan kata-kata Anda yang ngejat. Dia tahu nggak sih, kok itu tuh udah rumahnya begitu masih beliin anaknya gini gitu, ngoyo masukin anaknya ke sekolah yang mahal, ngoyo. Hei, Anda itu ngurusi hidup Anda sendiri aja, nggak usah terlalu yang seperti itu ke orang lain. Kasihan, udah Anda itu nggak bantu kok Anda itu ngejati orang gitu loh ya. Terus untuk teman-teman yang mungkin merasa dirinya seringkali kalau bahasa Jawa itu dipaidu, atau kalau bahasa Indonesia itu dibicarakan kurang baik oleh orang lain, atau dibicarakan yang Anda itu kurang berkenan oleh orang lain, sudahlah, be yourself aja. Jangan pernah merubah diri hanya untuk orang lain. Nah, akhirnya jatuhnya Anda jadi munafik pakai topeng saja ya, nggak usah ya. Berubahlah ke arah baik dengan penuh kesadaran kayak gitu. Jadi untuk menjalani kehidupan itu kita memang harus bermental baja ya. Bermental baja di saat kita melihat ada orang lain yang tidak berkesesuaian dengan pemikiran kita, karena kan hidup mereka bukan hidup kita, pemikiran mereka bukan pemikiran kita. Juga bermental baja di saat kita itu mungkin dipaidu atau dibicarakan atau dianggap kurang baik oleh orang lain, karena mereka juga nggak tahu kita bagaimana sebetulnya. Yang pastinya harus Anda lakukan dan yakinkan kepada diri Anda sendiri adalah Anda itu di rel yang benar, tidak melanggar ketentuannya Gusti Allah, dan tidak
merugikan sesama manusia. Begitu aja. Selama konsep itu Anda penuhi, ya sudah, jalankan aja kayak gitu. Dan satu lagi teman-teman, jangan mudah tersinggung ya. Apalagi terus melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain ya. Jangan memutus silaturahmi dengan orang lain. Jangan mudah memutus silaturahmi dengan orang lain ya. Anda kalau sudah biasa beternak mempunyai musuh, wis toh yakinlah. Anda mungkin pertamanya Allah biarinlah dengan dia, nggak ditegur nggak apa-apa. Dulunya nggak kenal juga sekarang nggak kenal nggak apa-apa. Itu 1 tahun 1 orang, 2 tahun 10 orang, 3 tahun 40 orang. Yakinlah di saat Anda meninggal nanti ratusan orang yang Anda musuhi, karena Anda sudah terbiasa seperti itu. Terus jangan alih-alih menjadi dirinya sendiri, terus sombong. Sombong itu gimana? Sombong itu berperilaku sak senenge dewe. Kita itu kan sudah rata-rata sudah tamat kuliah, tamat sekolah lah ya. Kita tahu wajah yang bagaimana, yang kira-kira kalau kita dikasih wajah yang seperti itu aja kita nggak suka. Lah ini kita perengut, bermuka masam, matanya jelar-jelar sama orang lain ya. Mulutnya sinis gitu ya. Diajak ngomong, jawabannya kalau kata orang Jawa itu empuk watu, sengol, kasar jawabannya. Bahasa tubuhnya tidak menyenangkan. Ya kamu mungkin akan menang sekali 2 kali, tapi yakinlah di saat kamu beternak sifat yang seperti itu, Anda ya membiasakan sifat yang seperti itu, di saat Anda meninggal nanti nggak akan ada yang sedih dengan Anda meninggal, nggak ada yang merasa kehilangan. Bahkan mungkin pasangan Anda sendiri pun atau orang terdekat Anda, anak atau orang tua Anda, biasa aja ditinggal karena jenuh ya kalau bergaul dengan yang seperti itu ya. Kalau toh ada misalnya pasangan atau orang tua atau anak yang mampu relevansinya berkontak dengan yang seperti itu, hanya karena ya mau gimana lagi ini pasangan saya, mau gimana lagi ini anak saya, mau gimana lagi ini orang tua saya, mau gimana lagi ini adik atau kakak saya, cuman karena dimaklumi. Tapi di hati kalau ditanya, iya memang dia itu sulit kok, dia mah wajahnya memang kayak WC terus, nggak enak dipandang misalnya seperti itu. Maka ayo yang mengikuti vlog saya, subscriber saya yang tercinta, be yourself, tapi memperbaiki diri itu penting. Jadi diri sendiri nggak apa-apa ya. Ikut-ikutan yang disampaikan di medsos begini begitu nggak apa-apa, tapi yakin dulu itu bener nggak konsepnya gitu. Kita sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial ya, kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang lain, tetapi yakin dulu yang dilakukan sudah benar ya. Kayak saya hari ini saya pakai kupluk. Kenapa saya pakai kupluk? Karena saya nggak perlu jadi orang lain ya. Saya memang suka berpenampilan yang seperti ini, tetapi kenapa saya juga harus memastikan ini melanggar akidah nggak. Saya buka aurat kan, saya nggak buka aurat ya, jadi nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya ada bilang, tuh kok vlognya kok pakai kupluk, lah ya masalahnya apa? Saya nggak membuka aurat. Nah kecuali saya buka jilbab ya, terus saya menor yang gimana gitu, itu boleh dikasih masukan kayak gitu. Tapi kalau ada yang bilang lu kok itu kok pakai kupluk aneh-aneh aja, ya enggak apa-apa, itu hak Anda. Nah, tapi untuk membenarkan hak Anda itu menjadi sesuatu yang harus saya pikirkan, enggak. Tapi saya juga enggak harus membenci Anda ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini konsep yang harus kita memang pikirkan, karena kondisi di saat ini itu kalau kita tidak memperbaiki mental kita, tidak memperbaiki apa yang kita lakukan, yakin kita pasti akan menjadi orang yang tidak beruntung. Artinya rugi. Karena kesuksesan dalam bentuk apapun yang kita bisa capai di dunia ini tidak bisa kita capai sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita butuh dukungan orang yang memang berkompeten ya. Dan kesuksesan itu akan semakin menjauh
Walaupun Anda pintar, walaupun Anda cerdas, kalau Anda sudah kehilangan simpati dan empati dari orang-orang yang berhati luhur dan bijak. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.